Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinsky dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy, yang Horor, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, di episode digital kemarin kan kita udah ngebahas tentang permen-permen yang di-ban. Yang salah satunya ada permen rokok, yang mana pas kita bocil kita sering banget makanin permen yang satu itu guys. Kok di Indonesia fine-fine aja guys ya, nggak ada masalah. Cuma di beberapa negara permen itu di-ban. Nanti kan anak-anak takutnya melakukan budaya kempus seperti yang dilakukan orang dewasa gitu. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang di-ban lagi guys, sesuatu yang ditarik dari pasaran karena yang menimbulkan kontroversial dan memberikan pengaruh buruk sama anak-anak. Yang mana yang satu ini ya juga nggak jauh-jauh dari anak-anak ya guys ya, lekat dengan anak-anak. Nggak lain nggak bukan adalah mainan boneka Barbie guys. Nah, siapa yang nggak tahu Barbie? Pastinya kalian semua tahu apa itu Barbie, khususnya anak-anak cewek. Mungkin di sini penonton cewek ada yang punya boneka Barbie, dan bagi kamu yang belum tahu, boneka Barbie ini tuh merupakan keluaran sebuah perusahaan yang bernama Mattel, yang mana perusahaan ini tuh terkenal banget karena mainan-mainannya guys. Nah, ternyata di sini ada beberapa boneka Barbie yang di-ban, ditarik lagi dari pasaran. Beberapa di antaranya itu membawa pengaruh buruk, sangat-sangat buruk kalau menurut kita untuk anak-anak. Ya, niat awalnya sih emang baik guys, mengajarkan anak demikian, cuman caranya salah. Niatnya begini tapi malah responnya lain gitu, bertolak belakang. Gimana ya? Ya nanti kita cari tahu aja. Nah, apa aja sih boneka-boneka Barbie yang sempat di-ban ini? Langsung aja kita cari tahu bareng-bareng guys. Dan ini dia digital telling. Yang pertama ada boneka Barbie yang sedang hamil atau yang biasa disebut Mitch Hedley. Mohon maaf kalau kita ada salah sebut nama ya guys ya. Usutnya usut, di tahun 1963 perusahaan Mattel pernah mengeluarkan sebuah boneka Barbie yang bernama Mitch Hedley. Mitch Hedley. Karakter boneka Barbie yang satu ini menggambarkan seorang wanita muda yang sedang hamil, lengkap dengan bayi yang ada di dalam perutnya guys. Ya kayak orang hamil gitu. Dan setahu kita ini bisa dibuka gitu, kalau nggak salah. Iya nggak sih? Terus nanti kelihatan gitu. Dan kalau kita pikir-pikir emang sih kehamilan bagi seorang wanita itu merupakan hal yang wajar ya guys ya, lumrah. Kita kan juga terlahir dari rahim seorang ibu, yang mana itu juga hamil dulu guys. Tapi perusahaan Mattel ini lupa guys, kalau 85% pelanggannya itu adalah anak-anak, didominasi sama bocil-bocil. Jadi ya kurang pas gitu ya sih. Masih anak-anak dikasih boneka yang hamil-hamil, kan janggal guys. Nanti malah mereka keponya kejauhan kan repot. Nah, makanya itu guys, hal itu dianggap sebagai hal yang nggak pantas bagi para orang tua. Orang tua jadi ketir-ketir dan khawatir. Are you serious? For real? Gitu-gitu guys. Widih, Inggris lagi ya. Usutnya usut bukan tanpa alasan, seperti yang kita bilang barusan. Mereka para orang tua menilai kalau boneka Barbie yang dibikin sedang hamil ini akan mengajarkan hal yang nggak sepantasnya bagi anak-anak guys. Ya pokoknya mengajarkan sesuatu yang nggak seharusnya, yang belum seharusnya diketahui sama anak-anak. Masih jauh banget guys, belum saatnya ya. Betul, mengingat usia mereka ini masih sangat-sangat muda. It's too young. Anak-anak kan biasanya suka meniru, gampang kapusan, maksudnya mudah dibohong gitu guys. Apalagi kalau sampai anak-anak itu berimajinasi menjadi hamil, kan repot. Biasanya kan anak-anak terpengaruh, terpicu ya, terpengaruh untuk melakukan sesuatu apa yang dilihatnya atau apa yang disukainya gitu. Ya pokoknya nggak usah kita jelaskan, kalian tau lah ya guys ya. Nah gitu guys semuanya. Jadi ya guys ya, alasan kenapa kok boneka yang satu ini Mitch Hedley ini ditarik dari pasaran, kontra banget guys. Orang tua nggak setuju akan adanya boneka ini karena ditakutkan akan memberi pengaruh yang buruk sama anak-anak, hal yang belum saatnya diketahui sama bocil-bocil. Ya siapa lagi, kan ini boneka ada pacarnya itu loh, yang namanya Ken itu. Ikan gembung. Gimana menurut kalian tentang boneka yang satu ini? Tulis aja di bawah. Yang berikutnya ini ada boneka Growing Up Skipper Barbie. Bukan sweeper kan? Sweeper jangan mencuri. Tak kendak loh. Growing Up Skipper Barbie. Mohon maaf lagi kalau ada salah-salah penyebutan nama. Nah, usutnya usut, seperti yang kita tahu ngomongin kayak yang sebelumnya tadi, kalau anak-anak perempuan itu kan pastinya pas masih bocil sering berimajinasi menjadi sosok wanita dewasa. Itu kita bisa lihat kalau kita lihat anak-anak perempuan bocil main
masak-masakan, make upan, ibu-ibuan, ayah ibuan. Ya intinya jadi seorang figur wanita dewasa yang mana salah satu figur yang menginspirasi mereka itu kadang-kadang emak atau kakak ceweknya, atau mungkin seseorang yang dia sukai lewat tontonan. Idolanya iya, gitu. Itu bisa jadi guys. Nah konon karena hal itu tadi perusahaan Mattel ini nggak mau menyia-nyiakan kesempatan emas guys. Jadi perusahaan Mattel ini ngelihat itu sebagai peluang. Gimana caranya bikin boneka yang match gitu loh, instan menjadi orang dewasa. Nah karena itulah perusahaan Mattel ini akhirnya mengeluarkan atau merilis sebuah boneka yang dinamai apa tadi? Growing Up Skipper Barbie pada tahun 1975 silam guys. Udah lama banget ya. Usut digambarkan boneka ini adalah adik dari Barbie, yang mana boneka yang satu ini memiliki kecantikan yang nggak kalah sama kakaknya guys. Ya namanya Barbie ya guys ya. Dan sebenarnya produk ini tuh nggak jadi masalah kalau aja nggak ada sesuatu yang menjendol di dadanya. Sesuatu yang ada di dadanya guys, yang mana itu seolah-olah kayak wanita dewasa gitu loh. Kan biasanya yang ada di Barbie itunya permanen, iya, keras gitu. Tapi yang satu ini tuh tumbuh gitu loh guys, seolah-olah yang tadinya boneka Barbie yang masih kecil terus jadi dewasa, terus itunya tumbuh. Dan konon ketika lengan boneka Barbie ini diputar, maka itunya akan mengembang secara otomatis guys. Jadi kayak membesar gitu secara otomatis. Ajaib guys. Nah akhirnya karena itulah boneka Barbie yang satu ini ditarik dari pasaran. Iya kak, gimana gitu ya? Iya. Kita aja mikirnya Aneh ya? Gitu. Enggak banget. Ya meresahkan ya. Iya meresahkan. Tapi jangan salah guys, ternyata setelah 4 tahun boneka ini ditarik, seri yang satu ini akhirnya dijual lagi, diedarkan kembali. Tapi ya itunya tuh udah permanen guys, alias kayak boneka-boneka pada umumnya, udah nggak kembang kempis lagi. Nah itu guys, bonekanya kok kenapa di-ban, ditarik lagi dari pasaran karena itunya tuh begitu. Tapi gimana menurut kalian tentang boneka yang satu ini? Apakah mungkin kalian dulu pernah punya boneka yang satu ini? Tapi ini udah lama banget ya guys ya bonekanya. Tulis aja di bawah guys. Yang selanjutnya ini ada boneka Barbie Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Tapi yang favorit gimana? Muter-muter gitu. Iklannya kan gitu. Nah usut 2 tahun setelah keluarnya Growing Up Skipper Barbie yang sebelumnya tadi, muncul lagi boneka yang lainnya yang bernama Barbie Oreo guys. Tapi ingat ini bukan untuk dimakan. Ini kan plok lagi. Nah jadi perusahaan Mattel ini bekerja sama dengan Nabisco Oreo Cookies untuk memperkenalkan boneka Barbie yang satu ini guys, yang dinamai Fun Barbie Oreo. Collab gitu ya, kolaborasi. Mungkin biar juga produknya Oreo itu laku dibanding sama Barbie-nya ini gitu. Konon tujuan dari kedua karakter boneka Barbie berkulit hitam dan putih ini untuk memperkenalkan kepada anak-anak keberagaman ras manusia guys. Diversity. Orang itu rasnya beda-beda. Ya mungkin biar nggak rasis juga. Karena kan rasis merupakan sesuatu hal yang nggak terpuji guys. Tapi ternyata boneka Fun Barbie Oreo yang satu ini mendapatkan kritik dari para pemerhati budaya guys. Mereka menilai kalau boneka ini tuh berlaku rasis, terutama pada orang yang berkulit hitam. Kata-kata Oreo menggambarkan sosok wanita hitam di kulit tapi putih di dalam, yang mana itu persis seperti biskuit Oreo guys. Dan endingnya ya boneka ini ditarik dari pasaran guys, di ban. Gimana menurut kalian tentang boneka yang satu ini Barbie Oreo? Kalian boleh banget share pendapat kalian di bawah guys. Mungkin juga ada info-info yang belum kita jelaskan. Yang berikutnya ini ada boneka Sleepy Time Girl Barbie. Di sini tulisannya girlnya gal, jadi girl ya. Tak tugel. Nah usut tampilan atau karakter boneka Barbie yang satu ini itu memakai baju tidur dan menghabiskan waktunya setiap hari di kamar untuk berdandan, menonton film, bergosip, dan juga memakan camilan guys. Tapi ternyata ada sesuatu yang janggal sama aksesoris timbangannya. Konon di situ tercatat beratnya hanya 50 kg aja, yang mana itu nggak seimbang dengan tinggi tubuhnya guys. Padahal boneka Barbie itu harusnya dibuat berdasarkan realistis kehidupan manusia. Dan konon hal yang membuat masyarakat mengkritik keras boneka ini itu karena ada sebuah buku milik boneka ini yang mana di dalamnya itu berisikan petunjuk, dan isinya adalah bagaimana cara menurunkan berat badan cuman dengan satu petunjuk sederhana aja guys, yaitu don't eat, jangan makan. Kalau mau diet menurunkan berat badan ya jangan makan, gitulah intinya. Kalau anak-anak sampai mengikuti kan bahaya guys. Nanti kalau mereka nggak mau makan lagi gimana? Karena boneka yang satu ini, wah aku ingin kayak boneka Barbie ini, jadi ya diikutin gitu kayak. Ya kan balik lagi namanya anak-anak belum bisa membedakan mana fiksi, mana kenyataan, dan suka meniru apa yang mereka suka. Nah itu ya guys ya, cuman karena hal sepele doang, petunjuk yang berisikan kata-kata don't eat atau jangan makan. Dan para orang tua jadi marah banget guys, mengkritik dan menghardik.
Wih, enggak ya guys ya. Tapi gimana menurut kalian tentang boneka yang satu ini? Tulis aja di bawah. Yang berikutnya ini ada Barbie Video Girl. Widih. Nah usutnya usut, boneka Barbie yang satu ini tuh nggak cuman dikritik sama orang tua aja guys, tapi FBI juga. Bukan tanpa alasan agen intelijen FBI menganggap serius bahaya yang mengintai anak-anak dari boneka Barbie yang satu ini. Konon boneka ini emang dilengkapi dengan fitur video yang mana itu bisa merekam sampai durasi 30 menit. Dan selain itu data videonya bisa ditransfer ke TV ataupun komputer dengan USB. Jadi ya bisa di copy gitu guys. Kan itu bahaya banget. Nanti kalau ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab terus mengasihin boneka ini sesuatu untuk mengintai anak-anak, katakanlah mungkin ada pedofil terus mengintai anak-anak untuk melakukan hal-hal yang enggak kan bahaya guys. Makanya kok FBI sampai turun tangan. Ya pada intinya pihak FBI ini khawatir kalau fitur video ini disalahgunakan sama oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab guys. Ya bisa aja kan orang nggak bertanggung jawab itu ngasihin bonekanya itu yang udah diutek-utek ke anak kecil dengan cuma-cuma hanya untuk merecord aktivitas mereka si anak kecil ini. Ya ini jatuhnya kayak rumor-rumor talking angel lah kan. Cuman yang talking angel itu hoax guys. Kalau yang ini masuk akal. Soalnya kan ini ada fitur videonya. Kalau talking angel kan aplikasi. Gimana caranya matanya bisa merekam? Kan mustahil banget ya. Kecuali kalau ada kamera depannya. Itu mungkin aja bisa. Tapi ternyata itu masih sebatas asumsi FBI aja. Dan belum pernah sama sekali dilaporkan tentang kasus-kasus kriminal yang seperti itu tadi. Dan sampai sekarang penjualan produk Barbie Video Girl yang satu ini masih dijual guys. Dijual bebas dan malah mendapatkan respon yang positif, yang cukup baik. Konsumennya merasa puas dan nggak ada apa-apa guys. Aman-aman aja. Ya pokoknya jangan sampai ada kejadian yang seperti itu tadi ya guys ya. Kan ngeri juga ini. Kalau ada orang-orang yang berotak-otak yang nggak bertanggung jawab. Tapi gimana menurut kalian tentang boneka yang satu ini? Tulis aja pendapat kalian di bawah. Yang terakhir, yang selanjutnya ini ada yang namanya Share a Smile Becky. Nah usutnya usut, niat baik perusahaan Mattel mengeluarkan boneka Share a Smile Becky ini lagi-lagi menuai kontroversi dari masyarakat guys. Dan terjadi lagi. Nah konon Share a Smile Becky ini merupakan boneka Barbie yang berwujud maaf-maaf boneka cacat yang duduk di atas kursi roda, yang mana itu dimaksudkan agar lebih dekat dan sebagai wujud kepedulian terhadap anak-anak yang memiliki kekurangan atau ketidaksempurnaan fisik. Tapi ternyata konsumennya banyak yang mengkritik karena boneka yang satu ini tuh rambutnya terlalu panjang guys, yang mana itu sampai nyumpel di kursi rodanya. Usutnya usut, protes terakhir datang dari seorang pelajar yang berumur 17 tahun yang menderita cerebral palsy atau yang biasa disebut kelumpuhan otak besar dan organ tubuh. Mohon maaf kalau kita ada salah sebut nama ya guys ya. Nah konon pelajar yang satu ini bilang kalau kursi roda boneka Becky ini nggak muat saat dimasukkan ke lift rumah Barbie-nya atau yang disebut Barbie Dream House. Karena komplain itu tadi akhirnya pihak Mattel ini nggak memproduksi lagi boneka Becky yang satu ini guys. Di stop produksinya daripada harus merenovasi rumah, mobil, aksesoris Barbie hanya gara-gara satu boneka aja. Kan ya bisa dibilang merombak total ya. Jadi ya satu boneka ganti semuanya juga harus ngikut gitu. Disesuaikan kan. Nah itu ya guys ya, gimana menurut kalian tentang boneka yang satu ini? Tulis aja di bawah. Nah itu ya guys ya, boneka-boneka Barbie yang sempat di-ban, ditarik lagi dari pasaran karena ya kontroversial guys. Dan beberapa diantaranya itu mengajarkan sesuatu yang buruk sama anak-anak. Takutnya anak-anak meniru apa yang ada di boneka Barbie itu. Kan notabene anak-anak terutama anak cewek suka boneka Barbie. Tapi gimana menurut kalian tentang boneka-boneka itu tadi? Mungkin ada boneka-boneka Barbie yang lainnya atau boneka-boneka selain Barbie lainnya yang pernah menimbulkan kontroversi? Kalian boleh banget tambahkan aja di bawah ya guys ya. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada video kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kalau kalian ada ide-ide yang menarik lainnya lagi, yang creepy-creepy lainnya lagi, komen aja di bawah atau kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon. Kalau kalian mau juga hoodie yang seperti kita pakai ini, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilistyle. Look at this. Look at that. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.